Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama kita mengharapkan ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan serta karunia kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa berkumpul, duduk kembali di majlis ilmu yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di tempat ini, berkumpul, ini menjadi sebab juga bagi kita untuk berkumpul kembali di hari akhirat kelak di dalam surga Firdaus al-A'la. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini tidak seperti biasanya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya sampai Ramadan tiba, kita akan mengkaji hukum-hukum seputar bulan Ramadan, hukum-hukum seputar ibadah puasa. Karena saat ini kita sudah berada hampir di akhir bulan Rajab. Jadi Ramadan sekitar 1 bulan lebih lagi, sekitar 40 hari lagi, dan itu waktu yang singkat, itu waktu yang sebentar. Maka dari itu, di dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, kita hendaknya bertafaqquh, menggali ilmu seputar hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan, sehingga tatkala Ramadan tiba, tatkala Ramadan datang, kita sudah siap, kita punya ilmunya, kita dapat beramal dengan tenang dan yakin kalau amalan yang kita laksanakan itu adalah benar, dan akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Dan tatkala seseorang melakukan suatu amalan yang dinisbatkan kepada ajaran Islam
tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Beramal harus ada ilmunya. Ketika kita berpuasa, kita harus paham apa itu puasa. Kita harus paham berpuasa itu waktunya dari kapan sampai kapan, syaratnya apa, rukunnya apa, larangan-larangan yang harus ditinggalkannya apa, sehingga puasanya bisa sempurna, sehingga pahala yang kita raih bisa maksimal. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu, berpuasa tapi banyak larangan yang dilabrak, ya, syaratnya tidak sempurna, waktu puasanya tidak pas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa seperti ini, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan apa-apa, dikarenakan tidak memiliki ilmu. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau memberikan sebuah muqaddimah dengan judul Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal. Bab keharusan berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, jadi tidak boleh ketika kita melaksanakan satu ajaran agama ini hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar katanya, hanya sekedar apa yang dilihat saja, hanya sekedar ini sudah menjadi kebiasaannya seperti ini. Ya, tidak bisa. Beragama, beramal, ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Coba dilihat kembali amalan-amalan yang kita laksanakan, kita tahu tidak ilmunya, ya. Karena sekali lagi tatkala kita beramal, ya, didasari dengan ilmu, itu akan lebih mendekatkan kita pada kebenaran. Itu akan lebih menjadikan kita merasa yakin bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan lebih dekat pada kesesatan, pada penyimpangan, ya, pada kesalahan, dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini insyaallah, ya, kita akan mulai mengkaji hukum seputar bulan Ramadan, ya. Karena Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Karena Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Karena bulan Ramadan merupakan mausimul khair, musimnya kebaikan, musimnya kita berlomba-lomba melakukan amalan-amalan soleh. Dan itu harus kita ketahui, harus kita fahami ilmunya, tuntunannya. Tidak bisa kita sembarangan beramal saja, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kami ingin menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Dengan kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan ini akan menjadikan kita lebih termotivasi, ya, untuk beramal pada bulan tersebut. Ini di atas entah di mana ini suara anak-anak sangat gaduh sekali. Mohon dikondisikan. Ya. Tapi di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu pula Al-Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini atas syarat
Asy-Syaikhaini, itu Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Idza kana awwala lailatin min Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jan." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan telah tiba, maka setan-setan dibelenggu. Begitu pula para pembesar jin. Kemudian juga wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Wa nada munadin, lalu ada seorang penyeru yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, orang yang ingin melakukan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wa baghiyasyarr, wahai para pencari keburukan, para pecandu keburukan, aksir, berhentilah. Walillahi utaqau minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dilepaskan dari neraka, yang dibebaskan dari neraka pada bulan Ramadan. Wa dzalika kullalailatin, dan yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bahwa pada bulan Ramadan setan-setan akan dibelenggu. Wallahu ta'ala alam, di sana banyak sekali penafsiran. Tapi memang zahir hadisnya seperti ini. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan membantu kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjauhi maksiat dan banyak beramal soleh. Karena di antara sebab seseorang terjatuh pada maksiat, enggan untuk beramal soleh, adalah gangguan syaitan. Sehingga dia berat untuk melakukan amal soleh, karena ada syaitan yang selalu mengganggu dirinya. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Maka dari itu ketika datang bulan Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, biasanya lebih mudah untuk beramal soleh. Biasanya lebih mudah bagi kita untuk meninggalkan maksiat, karena setannya dibelenggu. Tapi kan ada yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, yang tidak puasa bahkan. Berarti setan nggak dibelenggu dong. Bukan tidak dibelenggu, tetapi dirinya sudah menjadi setan. Karena ketahuilah, setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita diperintahkan untuk berlindung dari godaan syaitan yang selalu membisikkan hati manusia. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Karena syaitan itu makna yang lainnya yaitu ada sebuah sifat buruk. Bagi makhluk dari kalangan jin dan manusia yang sukanya melakukan dosa dan maksiat dan menyeru orang lain untuk melakukan dosa dan maksiat, itulah syaitan. Maka itu kalau di bulan puasa masih ada orang yang bermaksiat, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan maksiat, maka ketahuilah dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan dari kalangan jin, bahkan pembesar-pembesarnya di sini diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghulqat abwabun nar. Ini yang kedua faidahnya, bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Tentang tafsiran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah mengatakan,
yaitu di mana pada bulan Ramadan ya orang ya biasanya lebih mudah untuk meninggalkan maksiat, sehingga terbukalah pintu-pintu ya tertutuplah pintu-pintu neraka darinya. Dan biasanya seseorang di bulan Ramadan ya lebih mudah untuk melakukan amal baik. Ya banyak orang yang melakukan kebaikan, sehingga dibukalah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak heran di bulan Ramadan setiap kita berlomba-lomba ya ingin banyak melakukan amal ibadah, melakukan amal saleh. Ya. Kalau ternyata itu tidak ada pada diri kita, hati-hati. Berarti ada kesalahan pada diri kita. Karena seharusnya seorang muslim itu, seorang yang beriman itu, ketika dia berada di bulan Ramadan, ya semangatnya untuk beribadah meningkat, keinginannya untuk meninggalkan dosa dan maksiat semakin kuat. Ya kalau dia merasa sama saja keadaannya, masih suka melakukan dosa dan maksiat, masih malas beribadah dan amal saleh, berarti periksalah keimanannya. Berarti ada masalah dalam keimanannya. Ya. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil juga dari hadis ini, bahwa ya pada bulan Ramadan di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka. Ya. Kemudian hal ini semua ya terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu seluruhnya berisikan rahmat, berisikan maghfirah dan pembebasan dari neraka. Inilah yang benar. Ya, bukan sebagaimana yang tersebar pada kaum muslimin. Ya, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Ya, ini tidak benar. Hadis yang ada tentang hal tersebut lemah, dhaif. Ya, yang benar bahwa ampunan Allah, rahmat Allah dan pembebasan dari api neraka itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan, dan itulah keutamaan bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, ya, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, wal jumu'ah ila jumu'ah, dan ya hari Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, ini bisa menghapuskan dosa di antara ya keduanya. Maksudnya adalah ya waktu dari Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, ya apabila kita mendapati kedua Ramadan ini, maka tentang waktu antara satu Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, itu 1 tahun, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentunya dengan syarat kita memuliakan bulan Ramadan. Kita menggunakan bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan memperoleh diampuni dosa antara 2 waktu ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza jtunibatil kaba'ir", apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini berarti bahwa dosa yang terhapus otomatis, ya, ketika kita dengan berada di bulan Ramadan ini, lalu bulan Ramadan tahun berikutnya atau tahun sebelumnya, ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ya, itu harus ditaubati, tidak bisa terhapus secara otomatis. Ya, jadi
insya Allah dosa-dosa kecil kita ini bisa terhapus. Ya, dengan kita selalu menjaga sholat 5 waktu, dengan kita selalu melaksanakan sholat Jumat, ya, dengan kita selalu beramal soleh, beribadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, lihat di sini, di dalam hadis ini kita akan memperoleh keutamaan diampuni dosa yang telah lalu, ya, dengan syarat kita harus beribadah puasa, yang mana ibadah puasanya, ya, harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ya, para ulama, ya, lantas mereka ada silang pendapat. Maksud diampuni dosa yang telah lalu ini dosa kecil sajakah atau termasuk dosa besar? Ya, ada yang mengatakan itu dosa kecil saja, sama seperti keutamaan yang sebelum yang tadi kita sebutkan. Tapi juga ada yang mengatakan termasuk dosa besar, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya datang secara umum, tidak dirinci apakah dosa kecil atau dosa besar. Dan peluang itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa besar yang pernah kita lakukan dengan satu amalan soleh yang kita lakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya seorang wanita pezina yang melakukan dosa zina seumur hidupnya, lalu hanya karena dia beramal soleh memberikan air minum kepada seekor anjing, dia bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu masuk ke dalam surga. Terlebih lagi ibadah puasa, ibadah yang begitu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah sebagaimana sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani dan Az-Zubaydi di dalam kitab Ithaf As-Sadati Al-Muttaqin, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atashan kullama warada hawdhan muni'a min." Aku melihat seorang laki-laki dari kalangan umatku. Jadi ini hadisnya hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Nabi SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kejadian-kejadian akhirat. Dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku, dia menjurunkan lidahnya karena kehausan. Setiap dia datang mendatangi telaga, dia dihalau, ya, dihalangi, tidak boleh, ya. Fajahu siyamu Ramadan, lalu datang kepadanya puasa Ramadan, fasaqahu wa rawwahu, lalu puasa Ramadan itu, ya, memberikan air kepadanya dan meminumkannya meminumkan air kepada orang tersebut. Lihat, puasa Ramadan di hari akhirat, ya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai penolong, ya, bagi kita. Tatkala ya ada di antara, ya, kaum muslimin di hari akhirat kelak yang susah untuk minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ramadan yang akan memberikan minum kepadanya. Masya Allah. Barang siapa meminum air dari telaga Nabi SAW di akhirat kelak ini tidak akan haus selamanya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
itulah bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, ya, penuh dengan keutamaan. Dan tentunya, ya, bagi orang-orang yang beriman, ketika mendengar keutamaan-keutamaan seperti ini, dia akan tergiur, dia akan bergembira, dia akan senang, dan dia akan bersemangat untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut. Bukan biasa saja. Biasa saja. Itu artinya ada masalah dalam keimanannya. Ya. Lantas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya agar kita memperoleh keutamaan-keutamaan, ya, sebahagian keutamaan yang tadi kita sebutkan? Ya. Caranya yaitu tentunya dengan memaksimalkan bulan Ramadan, ya, dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan petasan, bukan dengan arak-arakan keliling-keliling menabuh beduk, manggil-manggil orang sahur, bukan dengan jamuan yang istimewa, ya, pada saat berbuka dan sahur, ya, bukan dengan konser musik, bukan dengan piknik, ya, bukan dengan shopping, ya, ataupun yang lainnya, bukan, tetapi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Ya. Secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh di bulan Ramadan. Amalan soleh apapun itu, ibadah apapun itu, selama itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tetapi di sana ada beberapa amalan yang secara khusus ditekankan oleh Nabi SAW, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW, untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, untuk kita perbanyak melakukannya di bulan Ramadan. Ya. Amalan-amalan apa sajakah itu? Yang pertama, as-sadaqah, banyak bersedekah, banyak berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disebutkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang dermawan, dan semakin dermawan lagi tatkala beliau berada di bulan Ramadan, yaitu tatkala Jibril datang kepada beliau lalu mengajarkan Quran, bertadarus, ya, Nabi SAW semakin bertambah lagi kedermawanannya di bulan Ramadan. Ini contoh, ya, dari Nabi kita untuk kita, ya, agar banyak berderma, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan ada sebuah hadis menyebutkan, walaupun hadisnya, ya, ada yang mendhaifkannya, Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ya. Terutama sedekah dalam bentuk memberikan buka puasa. Ya, memberikan orang berbuka puasa. Ini merupakan sedekah yang paling utama untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'imi min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maksudnya ketika waktu buka, ya, bukan di siang hari. Memberikan makan ketika siang hari, ya, dapat dosa. Ketika waktu berbuka dia memberikan buka puasa kepada orang yang
puasa lalu mau berbuka puasa, kana lahu mislu ajri shaim, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, min ghairi an yanqus min ajri shaim syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tadi. Jadi sempurna. Masya Allah. Kalau orang yang cerdas, ya, dia akan melakukan kalkulasi, hitung-hitungan. Saya kalau puasa saya sendiri kan pahalanya pahala satu orang saya. Saya ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, maka caranya mudah. Ya, kumpulkan uang dari sekarang, tabung, nanti di bulan puasa tiap hari berikan orang berbuka puasa. Ya, coba bayangkan kalau ternyata setiap harinya kita berikan makan 2 orang saja, kan udah lumayan, bonus 2. Bagaimana kalau yang kita berikan buka itu 50 orang, 100 orang, Masya Allah. Dan boleh jadi kita merasa ini kan kurang ilmu, kurang soleh lah gitu. Boleh jadi puasanya boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangannya lah. Cari orang-orang soleh, ya, orang-orang baik, ya. Dia yang kita yakini puasanya betul, benar. Kita berikan buka puasa dia. Puasanya kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat. Ya, untuk menutupi puasa yang kurang dari puasa yang kita laksanakan. Seperti itulah. Ya, di antara cara ya kita hitung-hitungan amal soleh, dan ini tidak mengapa, bagus. Ketika kita hitung-hitungan amal soleh, saya ingin untung nih, mendapatkan pahala, ya, dan mampu untuk melakukan itu, lakukan. Ya, ini bagus. Ya, memberikan buka puasa ya kepada orang yang mau berbuka puasa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang selanjutnya yang ditekankan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan yaitu qiyamul lail. Melaksanakan qiyamul lail. Ya, salat malam. Ya, terkhusus di bulan Ramadan yaitu melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih. Ya, yang biasanya kita laksanakan setelah salat Isya. Ya, salat tarawih itu sebenarnya salat tahajud. Salat malam hanya saja diawalkan waktunya dan dilaksanakannya agak santai. Ya, dengan sedikit istirahat. Ya, kenapa dinamakan tarawih? Itu berasal dari kata tarwih. Rohah, ada istirahatnya. Ya, dahulu para salafus saleh ketika melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, mereka salatnya panjang-panjang. Ya, terus ada jeda istirahat dulu, mungkin pijit-pijit dulu, laksanakan lagi. Ya, karena ya di antara sunnahnya ketika kita melaksanakan salat malam di bulan Ramadan untuk kita perpanjang salatnya. Ya, seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mendirikan malam, ya, maksudnya salat malam pada bulan Ramadan, maka dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya di antara keutamaan salat tarawih. Dan begitu juga banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW, begitu pula para sahabat, mereka senantiasa menghidupkan malam-malam mereka pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Ya. Maka dari itu latih dari sekarang nih salat tarawihnya, salat malam. Silahkan ya, setelah salat Isya silahkan ya, karena waktu salat malam itu dimulai dari setelah melaksanakan salat Isya sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Boleh. Ya. Mau berapa rakaat? Biasanya di kita 23 rakaat. Ya. Itu betul dan boleh. Itu dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi banyak sekali hadis-hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, ya, bahwasanya Nabi SAW makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi
fi ghairihi min 11 rakaah. Nabi SAW tidak menambah baik di Ramadan atau di yang lainnya lebih dari 11 rakaat. Ya, dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Ya. Riwayat-riwayat tentang pelaksanaan salat malam, ya, salat tarawih itu banyak sekali riwayatnya. Banyak sekali versinya, ada yang umum, ada yang khusus. Ya, yang umum diantaranya, ya, bahasa Nabi SAW pernah mengatakan salatul lail masna masna, salat malam itu dua. Dari banyak riwayat ini lantas para ulama ya banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa salat tarawih itu 11 rakaat dengan witir. Ada yang mengatakan 13 rakaat dengan witir. Ada yang mengatakan 23. Ya, ada yang mengatakan 25, bahkan 40 dan selainnya. Banyak sekali. Mana yang benar? Bingung kita, kan? Semuanya benar. Semuanya benar. Karena khilaf tentang jumlah rakaat di salat tarawih itu khilafnya khilaf tanawwu', yang artinya Nabi SAW memang pernah memvariasikan salat malamnya, terkadang jumlahnya 11, terkadang 13. Adapun yang 23 itu ijtihad para ulama, termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dari keumuman hadis Nabi SAW, salatul lail masna masna, salat malam itu 2. Wa idza khasya ahadukum subha fa'utir biwahida, dan apabila seseorang di antara kalian khawatir subuh datang, cepatlah witir 1 kali. Bahkan tanpa batas, silakan. Ya, selama waktunya masih ada. Hanya saja dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih Bukhari Muslim, memang yang lebih kuat ya tentang jumlah rakaat salat tarawih pada bulan Ramadan yaitu 11 rakaat. 11 rakaat. Ya, karena di situ disebutkan teksnya bahwa Nabi SAW tidak pernah menambah baik di Ramadan ataupun di lain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi kita tidak menyalahkan yang sholat dengan 23 rakaat. Tapi harus fair, ya, sholatnya, ya. Karena para ulama memberikan perincian bagi yang sholatnya, ya, 23 rakaat, dia membaca surat-surat yang sedang, yang agak pendek, ya, tetapi harus dengan tumakninah dan bacaannya harus tartil. Jangan kayak ayam matuk nasi, gitu kan? Salat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 15 menit. Bahkan ada yang 12 menit. Bahkan ada yang 7 menit. Coba bayangkan, ya, bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih, tidak memperhatikan hukum tajwid. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dalil, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, bagi mereka yang sholat seperti itu, ketahuilah sholatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tidak sah, yang ada hanya capek saja, bahkan mungkin berdosa. Karena semua ulama sepakat, termasuk madhab Syafi'i, ya, bahwa termasuk rukun sholat adalah tumakninah. Bahkan Imam Syafi'i, beliau menjadikan rukun tumakninah itu rukun tersendiri. Ya, sujud rukun salat, tumakninah dalam sujud rukun salat. Berbeda dengan ulama yang lain, sujud ya dengan tumakninah, bahasanya gitu. Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, sujud rukun, tumakninah dalam sujud rukun tersendiri. Ini kalau tidak tumakninah berarti tidak sah. Karena barang siapa yang mengabaikan satu rukun saja di dalam salat, ini tidak sah. Ya, jadi hanya capek saja. Kalau memang 23 berat, ya, sudahlah 11 saja. Ya, banyak-banyak tapi dengan ya kecepatan super, buat apa? Kan capek saja. Ya. Lebih baik 11 sajalah. Dan memang itu yang lebih mendekati kepada sunnah Nabi SAW. Maksudnya lebih kuat maksudnya, ya, berdasarkan sunnah Nabi SAW. Silakan sholat 11 rakaat. Kemudian bacalah bacaan Al-Quran yang agak panjang sedikit, nikmati sholat malamnya,
ya kita bermunajat, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan salat malam dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan beberapa poin lagi. Di antara amalan yang ditekankan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, untuk kita perbanyak melakukannya di bulan Ramadan, yaitu tilawatul Quran. Tilawah Al-Quran, ngaji, baca Al-Quran. Ya, karena ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan hadisnya adalah hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala berada di bulan Ramadan, beliau banyak membaca Al-Qur'an. Ya, wa kana Jibril yudarisuhul Qur'an fi Ramadan, dan bahwasanya malaikat Jibril ya mengajarkan Nabi SAW Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ya, Ramadan sering disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan Lailatul Qadar tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Surat Al-Baqarah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini ya merupakan isyarat kepada kita agar kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Harus ada target yang kita tetapkan. Ya, dalam Ramadan ini insya Allah saya akan hatam sebanyak 30 kali. Masya Allah, satu hari satu Al-Quran berarti. Saya akan hatam umpamanya 15 kali, berarti per 2 harinya satu Quran khatam. Ya, saya akan hatam satu Ramadan 1 kali, berarti 1 hari 1 juz. Itu minimalnya sebaik. Minimalnya ya 1 kali khatam sebaiknya. Ya, karena para ulama terdahulu ya banyak di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran sampai beberapa kali di bulan Ramadan. Ya, ada yang sampai 30 kali. Ya, ada yang sampai 15 kali dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa begitu sangat besar perhatian mereka terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat para ulama, ya, ketika Ramadan datang mereka tutup majelis-majelis ilmunya. Ya, tidak ada lagi kajian, tidak lagi pengajian, agar mereka fokus banyak membaca Al-Quran. Ya, mungkin di sini juga libur dulu kali kajian rutinnya. Ya, kita fokus untuk masing-masing berlomba-lomba melakukan ibadah pribadi. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang ditekankan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan yaitu al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid. Tidak keluar, terus saja tinggal di masjid, ya, dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita pindah rumah dulu, dari rumah kita ke rumah Allah. Diam di masjid, lalu gunakan waktu tersebut untuk banyak salat, banyak zikir, banyak Al-Qur'an, banyak Quran, banyak berdoa dan seterusnya. Adalah kebiasaan Nabi SAW apabila di 10 hari terakhir beliau beriktikaf, berdiam diri di masjid. Ya, bahkan insya Allah di masjid kita ini nanti akan ada iktikaf. Kasurnya disediakan, makannya disediakan, bukankah seperti itu? Iya, karena tidak boleh keluar. Yang iktikaf itu tidak boleh keluar, harus terus di masjid, kecuali untuk kepentingan darurat. Ya, untuk buang hajat, ya, untuk kepentingan yang memang darurat itu boleh.
terus aja di masjid. Ya, kita perlu ya ada waktu dari 360 hari selama 1 tahun khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menikmati manisnya iman. Ya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terganggu dengan urusan dunia, dengan keluarga dan harta. Iktikaf. Dan itu memang perlu disiapkan. Mungkin kalau yang belum pernah akan kaget. Ya, harus diam di masjid, bosan, ya kan? Ya, tidak melakukan aktivitas kemana-mana, di masjid saja. Seperti itu. Ya, sunnah Nabi SAW ada beriktikaf di 10 hari terakhir. Insya Allah nanti pembahasan rincinya tentang iktikaf ini kita akan kaji pada kajian berikutnya. Ya, kapankah waktu masuknya, keluarnya, adab-adab beriktikafnya bagaimana? Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian amalan yang lain yang ditekankan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan yaitu umrah. Melaksanakan umrah. Umrah yaitu pergi ke Makkah, mengunjungi Makkah, lalu melaksanakan ritual ya umrah di sana. Jadi di bulan Ramadan itu ditekankan bagi orang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk berangkat ya ke Makkah umrah di bulan Ramadan. Ya, keutamaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah ke umrah berikutnya ini akan menghapuskan antara keduanya. Kemudian dalam ya riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Ya, umrah di bulan Ramadan ini ya sama nilainya seakan-akan dia berhaji bersamaku, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya amalan yang ditekankan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, ya untuk kita laksanakan yaitu tentunya puasa Ramadan. Ya, karena inti dari bulan Ramadan ya puasanya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya surah Al-Baqarah, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Para ulama semuanya sepakat bahwa ibadah puasa hukumnya wajib. Barang siapa yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang besar. Barang siapa yang meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa yang besar. Bahkan para ulama memperselisihkan orang yang meninggalkan ibadah puasa ini statusnya apa? Apakah dihukumi fasik ataukah dihukumi kafir? Lihat, diperselisihkan keislamannya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali berani meninggalkan ibadah puasa, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Dosanya tidak lebih kecil daripada berzina dan membunuh, bahkan lebih besar. Ya, kadang di kita itu ada anggapan kalau meninggalkan perintah itu dosa kecil, itu ringan, bahkan merasa tanpa dosa. Tidak sholat itu kayaknya biasa, tidak puasa itu biasa. Padahal itu dosanya besar, bisa mengancam dirinya masuk ke dalam neraka dengan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini yang akan kita baca ini, bagaimana ancaman orang yang tidak berpuasa di akhirat kelak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tabrani, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Al-Haythami dan yang lainnya. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, baina ana naimun, tatkala aku tidur, id atani rajulani fa akhadha bidab'ayya, ya, lalu ya datang kepadaku dua orang laki-laki dan dia mengambil dua lenganku.
Fataya bi jabalan ura wa'ran. Lalu ya dua laki-laki ini membawaku kepada sebuah gunung yang terjal. Faqala li, lalu mereka berkata kepadaku, is'ad, ya, naiklah. Fakultu, lalu aku mengatakan, inilah utiquhu, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Faqala, lalu dua orang itu mengatakan, inna sanusahiluhu laka, ya, sungguhnya kami akan membantumu, memudahkanmu untuk bisa naik ke gunung tersebut. Fasa'adtu, ya, lalu aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawail jabal, lalu tatkala aku sampai di tengah-tengah gunung, idzan bi aswatin syadidatin, lalu terdengarlah olehku suara jeritan yang begitu sangat keras, kata Nabi SAW. Fakultu, lalu aku mengatakan, ma hadil aswat, suara apa ini? Qalu, lalu mereka mengatakan, hada wa ahli nar, ini adalah teriakan ahli neraka. Suma intalaqu bi, lalu ya dua orang ini membawaku lagi, ya. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqah, ya. Lalu aku melihat ada suatu kaum yang tergantung kakinya, ya, kakinya di atas, urat-urat kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah, ya. Asdaquhum tasilu asdaquhum daman, ya. Lalu mulutnya itu robek, ya, dan mengalir dari mulutnya yang robek tersebut darah. Fakultu, ya, lalu aku mengatakan, man haula, siapa mereka? Qala, lalu ya mereka mengatakan, ya, para malaikat yang membuat Nabi SAW ini mengatakan, haulail ladina yuftiruna qabla qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, yang godin, ya, yang bocor puasanya, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ancamannya, orang yang tidak berpuasa nanti di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazab dengan bentuk kakinya digantung di atas, mulutnya di bawah, mulutnya robek, lalu keluar darah dari mulutnya, ya, karena tidak puasa mulutnya ini, makan, minum, maka azabnya pun sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, maka dia itu jangan sekali-kali berani untuk tidak berpuasa, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa banyak beribadah di bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal soleh yang kita lakukan pada masa lalu, pada saat ini, pada Ramadan yang akan kita laksanakan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Baik. Ustaz, apabila kita sakit di bulan puasa, apakah boleh membatalkannya? Ya. Ada perinciannya. Sakitnya yang bagaimana dulu? Kalau hanya sakit pilek, ya gak boleh. Ya. Kalau sakitnya bisa, ya, mengancam nyawanya atau memperparah kondisi tubuhnya, ini boleh. Ya. Ini boleh. Jadi sakit yang memang kategorinya berat. Kalau sakit ringan, ya, yang tidak ada ancaman bagi, ya, tubuhnya, bagi nyawanya, maka ini tidak boleh berbuka puasa. Ustaz, jika di hati kita masih ada rasa sombong atau benci kepada orang lain, apakah puasa kita diterima? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi memang, ya, puasa seseorang akan berkurang nilainya, ya, tatkala seseorang tidak bisa memperhatikan akhlaknya.
tidak bisa memperhatikan adab perbuatannya, ya, seperti marah-marah, menggibah dan seterusnya. Hal-hal seperti ini bisa menghilangkan pahala puasanya, bisa menghilangkan pahala puasanya. Bagaimana seorang mukmin memiliki sifat sombong, ya, benci kepada orang lain sesama saudaranya, ini tidak pantas seperti itu. Ya, kita hanya bisa mengatakan khawatir, ya, puasanya ternyata tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pasti ditolak atau pasti diterima, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya tidak seperti itu, ya. Tapi mungkin sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.